Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 79 Sky Pearl. Lu Yuan masih sangat pendiam walau setahun berlalu. Tidak mungkin untuk meninggalkan jejak waktu untuknya di Pulau Bitian. Hanya napas kehidupan saja menjadi lebih padat. Ketika dia datang ke pantai dan melihat pondok kayu, matanya sedikit melunak. Meskipun dia telah tinggal di sini sejak dia masih kecil di klan Suhai tidak pernah menyembunyikan identitasnya sebagai manusia. Mereka sangat ramah padanya, bahkan bisa dikatakan sangat baik hati dan membiarkannya menjadi penatua asing pertama dari laut dalam di klan Suhai. Namun, bagaimanapun ini tidak dapat mengubah fakta bahwa darah ras manusia masih mengalir di tubuhnya. Dua orang dengan usia yang sama dan tinggal di rumah kayu di depannya adalah manusia pertama yang dia lihat seumuran dengannya, dan mereka juga memiliki 7 mutiara dewa. Meskipun dia tidak tahu apa itu memberinya perasaan bahwa akhirnya ia tidak sendirian. Terlebih lagi, keduanya juga menyelesaikan bencana klan Suhai. Selama setahun terakhir, dia secara pribadi mengirimkan makanan setiap saat, tetapi dia jarang melihat mereka. Menurut pengamatan klan Suhai terhadap mereka, keduanya tidak pernah meninggalkan rumah kayu, juga tidak meninggalkan napas mereka. Ini adalah Pulau Bitian, dan semuanya berada di bawah pikiran dan penglihatan leluhur pohon, dan tidak ada apapun yang aneh terjadi. Faktanya, leluhur pohon bukan hanya sekadar pohon besar, itu adalah pencetus klan Suhai. Menurut legenda, generasi pertama orang Suhai adalah buah leluhur pohon. Meski Pulau Bitian bagus, kesendirian juga menjadi ujian terbesar tak peduli betapa indah pemandangannya. Tidak diragukan lagi mereka hanya berkultivasi, dan mereka mungkin bisa menahan kesepian. 1 tahun dalam satu waktu ini masih akan membuat kesan Lu Yuan tentang mereka sedikit lebih baik. Tok tok tok, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Apakah sudah waktunya? Pintu terbuka dan Lan Ge menjulurkan kepalanya dari dalam, wajahnya yang tampan penuh kegembiraan. Lu Yuan mengangguk. Haha, bagus sekali, akhirnya aku bisa pergi. Aku tercekik cukup lama. Lan Ge membuka pintu dan bergegas keluar dengan penuh semangat. Melihat penampilannya, Lu Yuan bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kembali perasaan baik yang ada di hatinya. Fa Hua pun keluar dari rumah kayu itu, matanya sedikit linglung. Ya. Bagi mereka, masa lalu ini bukanlah 1 tahun, tetapi 3 tahun penuh. 3 tahun kultivasi tertutup benar-benar membuat mereka merasa sangat tertekan. Bahkan jika dia setenang Fa Hua, hatinya mulai merasa kesal. Aku akan mengirim kalian pergi. Lu Yuan mengangguk kepada mereka. Ia berjalan ke tepi Pulau Bitian, mengangkat tangannya dan melambai. Kemudian daun hijau terlempar, daun itu membesar di udara dan mendarat di laut dalam. Begitu cepat, Lan Ge tertegun untuk sementara waktu. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus bertemu dengan para tetua lagi, melakukan perpisahan atau sesuatu. Lu Yuan memandangnya, para tetua semuanya berkultivasi. Oh, baiklah, kata Lan Ge. Permisi, kata Fa Hua. Daunnya tidak begitu besar, dan 3 orang yang berdiri di atasnya menempati hampir setengah dari area tersebut, tetapi untungnya itu sangat stabil. Tanpa melihat bagaimana Lu Yuan mengendarainya, rakit daun itu dengan cepat pergi. Lu Yuan Xiong, bisakah kau memberi kami perahu saat kami pergi? Ini sangat kokoh, tanya Lan Ge. Dikarenakan mereka akan berlatih di sini selama 1 tahun, Zixiang yang mengikuti mereka sudah dibiarkan Fa Hua untuk kembali. Saat itu, Lan Ge memberitahunya bahwa dia punya cara untuk membawa Fa Hua dalam perjalanan panjang di laut, dan Fa Hua juga mempercayainya. Bagaimanapun, Lan Ge adalah manipulator elemen air. Namun, setelah menyelesaikan kultivasinya kemarin, Lan Ge melihat peta laut dan mengatakan kepadanya bahwa sepertinya mereka agak jauh dari domain monster. Jika itu sangat jauh, tidak mungkin jika dia tidak beristirahat sama sekali. Selalu ada kebutuhan untuk beristirahat. Fa Hua mengerti. Kebebasan terkadang tidak dapat diandalkan. 2. Lu Yuan setuju dengan cepat. Sekali lagi, mereka melewati portal yang menghubungkan laut dalam dan laut luar. Ketika mereka datang ke laut luar, di mana Lu Yuan lewat, semua orang Suhai melakukan salam Suhai dengan tangan bersilang di dada untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lu Yuan Xiong, apakah statusmu di Suhai begitu tinggi?
Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena Pulau Bitian. Lu Yuan menjawab dengan singkat. Sebagai penatua Pulau Bitian, statusnya tentu saja mulia. Fa Hua berkata, Lu Yuan Xiong, maukah kau kembali ke dunia manusia kita? Ekspresi Lu Yuan akhirnya berubah, dia berbalik untuk melihat Fa Hua, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku tidak tahu, mungkin. Lan Ge bertanya, bagaimana jika manusia membutuhkanmu suatu hari nanti? Lu Yuan tertegun, dan berkata dengan getir, aku tidak tahu. Semua yang aku miliki diberikan oleh Suhai. Lan Ge mengerutkan kening dan berkata, itu belum tentu. Bukankah kau memiliki salah satu dari 7 mutiara dewa? Mungkinkah itu juga diberikan kepadamu oleh klan Suhai? Ya, jawaban Lu Yuan membuat Fa Hua dan Lan Ge terkejut. Ternyata salah satu 7 mutiara dewa di tangan Lu Yuan selalu ada di klan Suhai. Namun, Lan Ge melanjutkan, kalau begitu, pernahkah kau memikirkannya, 7 mutiara dewa kemungkinan besar hanya digunakan oleh kita manusia. Lu Yuan akhirnya menunjukkan keterkejutan di matanya, dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Lan Ge berkata, apakah kau tahu asal-usul 7 mutiara dewa? Dia baru saja mengatakan ini, tetapi Fa Hua menariknya sedikit dan memperingatkannya di dalam hatinya, dan kata-katanya berhenti tiba-tiba. Lu Yuan memandang mereka dengan heran, asal-usul 7 mutiara dewa. Bukankah 7 mutiara dewa adalah artefak yang diciptakan oleh monster, roh, dan semua ras planet Falan? Lan Ge menatapnya dalam-dalam dan berkata, mungkin memang begitu. Dia juga sadar setelah diingatkan Fa Hua. Soal 7 leluhur suci adalah rahasia terbesar umat manusia dan tidak boleh dengan mudah diungkapkan. Bahkan jika Lu Yuan di depannya juga seorang manusia, bagaimanapun juga dia adalah bagian dari Suhai. Pada saat ini, mereka tidak bisa menilai bagaimana reaksi Lu Yuan setelah mengetahui situasi sebenarnya. Lu Yuan juga orang yang cerdas, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kata-katanya tidak tulus, tetapi jelas bahwa Fa Hua dan Lan Ge tidak akan terus berbicara. Dia memutuskan tidak bertanya lagi. Kabut yang mereka lihat ketika datang ke sini akhirnya muncul lagi di depan Fa Hua dan Lan Ge tidak lama kemudian. Perahu daun hijau perlahan memasuki kabut, dan kabut seketika menyingkir ke kedua sisi. Lu Yuan tiba-tiba berkata, penghalang kehidupan adalah penghalang antara laut hijau kehidupan dan dunia luar. Di sini, bahkan para penatua tidak dapat merasakan napas di sini. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, kalian dapat mengatakannya sekarang. Lan Ge melirik Fa Hua, lalu dia berkata, silakan. Dia juga memiliki sadar diri, Fa Hua jauh lebih teliti dan hati-hati darinya. Setelah merenung sejenak, Fa Hua berkata, Lu Yuan Xiong, sebagai manusia dan salah satu pewaris 7 mutiara dewa, ada hal-hal tertentu yang harus kau ketahui. Namun, aku tidak bisa memberitahumu sekarang karena aku tidak tahu jelas apakah kau akan menjadi salah satu dari kami di masa depan atau tidak. Meskipun kau berada di Pulau Bitian, aku yakin kau juga tahu situasi ras manusia kita. Di dunia ini, kita hanya berjuang untuk bertahan hidup sekarang. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tentang 7 mutiara dewa sekarang, tetapi apa yang bisa aku katakan adalah bahwa 7 mutiara dewa mungkin satu-satunya kesempatan bagi kita manusia untuk dapat bertahan hidup. Kau dibesarkan di klan Suhai, dan klan Suhai membesarkanmu. Namun, di dalam tubuhmu, bagaimanapun ada darah yang merupakan milik ras manusia. Kami hanya berharap jika suatu hari, ketika kamu ingin kembali ke dunia manusia untuk melihat, atau ketika manusia menghadapi masa berjuang hidup dan tiada, kamu dapat menjadi salah satu dari anggota nantinya. Anggota, bukankah hanya ada kalian berdua? Lu Yuan bertanya. Fa Hua berkata dengan tegas, bukan hanya kita, ada teman lain. Di dunia ini ada 7 laut warna dan 6 domain, tampaknya kita manusia memiliki 3 domain, tetapi pada kenyataannya, di mata iblis, monster, roh, dan bahkan klan Suhaimu, kami sebenarnya hanya dilihat hanya sebatas 3 domain. Lagi pula kami terlalu lemah, dan gabungan dari 3 domain kami mungkin tidak sebesar domain monster. Domain monster memperlakukan kita sebagai pengikut dan menganggap wilayah manusia sebagai kebun belakangnya sendiri. Iblis, monster, dan roh yang keluar hari itu tidak pernah menganggap kita sebagai lawan. Benua ini tidak pernah damai, dan domain iblis akan berperang dengan domain monster dan domain roh cepat atau lambat. Dan pada saat itu, kita manusia juga akan terdampak. Itu juga akan menjadi momen hidup dan tiada. Lu Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menunjukkan raut serius dan larut dalam pemikirannya.
Fa Hua berkata, ketika kultivasimu mencapai tingkat ke-9, kau dapat pergi dari sini. Kau diterima di 3 domain manusia. Lan Ge berkata di sampingnya, sepertinya kita tidak bisa mengatakan ini untuk mewakili domain suci, kan? Fa Hua tampak marah dan meliriknya. Lan Ge menyadari bahwa dia tampaknya menghancurkan suasana, lalu ia menggaruk kepalanya sedikit malu dan berkata, tapi Lu Yuanxiong, kau berasal dari domain suci. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku milik Laut Hijau Kehidupan. Aku memang berdarah manusia, tetapi semua yang aku miliki diberikan oleh Suhai. Aku akan dan harus melakukan apa yang diminta oleh Suhai. Seluruh hidupku juga milik Laut Hijau Kehidupan. Lan Ge cemas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Fa Hua. Kami pasti akan menghormati pilihanmu. Namun, ketika 7 mutiara dewa telah memilihmu, itu bukan karena Suhai, tetapi karena ras manusia. Pernyataan Fa Hua membuat tubuh Lu Yuan gemetar terkejut. Tidak ada bujukan lebih lanjut sampai mereka bebas dari penghalang kehidupan. Perahu daun hijau dapat membawa 10.000 kg beban, ombak besar tidak akan membuatnya terbalik, dan air serta api tidak akan menyerang. Aku serahkan ini kepada kalian. Kalian dapat mengendalikannya dengan energi kalian sendiri, itu secara alami akan mengikuti dengan bebas. Lu Yuan berkata kepada Fa Hua dan Lan Ge. Saat dia berbicara, cahaya hijau menyala di tubuhnya, dan dia meletakkan sekantong besar buah-buahan yang dibungkus daun di atas perahu. Terima kasih. Tubuh Lu Yuan melayang, dan kabut tebal di belakangnya berubah menjadi perahu kabut dengan sendirinya, membawa tubuhnya. Semoga perjalanan kalian aman. Dia kemudian mengangguk pada Fa Hua dan Lan Ge. Lan Ge tiba-tiba berbalik dan menatapnya, Lu Yuan, yang kita miliki dari salah satu 7 mutiara dewa adalah Wu Shuangzu. Lu Yuan terkejut, bahkan di depan 3 tetua klan Suhai, baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak mengatakan yang mana dari 7 mutiara dewa yang mereka miliki. Dan ketika dia menjelaskan bahwa dia milik klan Suhai, Lan Ge malah mengatakannya. Fa Hua melambaikan tangannya, energi spiritual menyembur keluar, dan perahu daun hijau tiba-tiba melesat ke laut seperti panah, menuju ke arah utara. Melihat bagian belakang mereka secara bertahap menghilang, tiba-tiba, tidak tahu dorongan seperti apa yang ada di tubuhnya, Lu Yuan tiba-tiba berteriak ke arah mereka, 7 mutiara dewaku disebut Changqiong. 8. Changqiong berarti mutiara langit, sementara Wu Shuangzu berarti mutiara tanpa tanding. Novel Land of Miracles, Chapter 80 The Ruby Queen Reappears. Laut biru tanpa ujung. Tidak ada perahu besar, hanya perahu kecil, membuat Fa Hua selalu merasa tidak berarti di dunia yang besar ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyeberangi laut dengan cara ini, membuatnya sedikit gugup dan sedikit aneh. Lan Ge sudah lama terbiasa dengan cara berlayar ini. Dia suka kebebasan, yang mana sebagai manipulator elemen air, ini seperti bagian dari dirinya, laut adalah rumahnya. Di bawah kendalinya, gelombang air di belakang perahu daun hijau bergerak maju dengan kecepatan tinggi seperti anak panah. Fa Hua duduk bersila di haluan dan menggunakan energi spiritual untuk menahan angin yang bertiup dari depan, sehingga Lan Ge di belakang dapat sepenuhnya melakukan aksinya. Itu sangat cepat, dia tidak tahu seberapa cepat perahu ini dari Zixiang Fa Hua. Ini sangat nyaman. Haha, Fa Hua, tidakkah menurutmu kecepatan ini sangat mengasyikkan? Di belakang perahu daun hijau, 2 garis air secara alami ditarik ke kedua sisi, dan perahu daun hijau melintasi laut seperti panah tajam. Kadang-kadang saat menghadapi ombak yang lebih tinggi, perahu daun hijau akan terbang ke langit untuk waktu yang singkat. Di bawah kendali yang tepat dari elemen angin Lan Ge, ia selalu dapat mendarat di tempat yang tepat. Tidak, aku tidak berpikir begitu. Fa Hua lebih rela berlayar sambil berkultivasi di Zixiang yang stabil, walaupun kecepatannya jauh lebih lambat. Bagaimanapun itu stabil dan tidak memengaruhi kultivasi. Namun, di atas perahu daun hijau ini, ia harus menentukan arah dan menahan angin, membuat fokusnya terpecah. Orang-orang di domain hukum memang sangat membosankan. Lan Ge berkata dengan menghina. Di depan Fa Hua, buku kode telah dibuka di halaman ke-7. Jumlah garis emas di atasnya 2 kali lipat lebih banyak dari semula, bahkan beberapa garis emas menjadi sangat tebal. Kemampuan yang diberikan kepadanya di halaman ke-7 dari buku kode disebut mengupas kepompong. Ini adalah kemampuan ajaib yang dibawa oleh kitab suci kebijaksanaan. Ini terkait dengan waktu dan ruang, juga dengan ramalan. Setiap benang di atasnya berarti pertanda sesuatu akan terjadi,
dan mengupas kepompong ini akan membuat peristiwa yang akan terjadi menghilang. Semakin tipis benang emas, semakin sedikit Fahua perlu mengeluarkan energi, dan semakin tebal benang emas, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mengupas. Kemudian seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia telah berkultivasi ke tingkat kelima di halaman ini, dan dia secara alami dapat merasakan lebih banyak benang emas. Fahua bahkan dapat merasakan bahwa beberapa benang emas masih jauh untuk bisa disentuh oleh tingkat kultivasinya yang sekarang. Jika tidak, ia akan langsung membayar seharga nyawanya. Namun, ada manfaat lain dari halaman suci ini, yaitu mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk. Beberapa peristiwa memang tidak dapat diubah, tetapi dia dapat mencoba untuk menghindarinya. Di Laut Biru tanpa ujung, hiduplah klan Laut Biru, kelompok etnis terbesar di planet Falan. Berbeda dengan Suhai, klan Laut Biru tidak hanya ada satu kelompok, tetapi terdiri dari banyak kelompok. Tidak ada yang tahu ada berapa banyak pemilik sumber kekuatan yang menakutkan di sana. Tidak semua klan Laut Biru bersikap lembut, bahkan beberapa sangat mudah tersinggung dan memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Fahua telah membuka halaman ketujuh juga untuk menghindari kemungkinan bahaya melalui ramalan halaman suci. Sudah 3 hari sejak mereka berdua meninggalkan Laut Hijau Kehidupan, dan efeknya cukup bagus. Mereka benar-benar tidak menghadapi situasi dicegat oleh klan Laut Biru yang kuat. Lan Ge berkata, Fahua, Penatua Agung berkata untuk kita mencari tempat berkultivasi di domain monster. Menurutmu kemana kita harus pergi? Fahua berkata tanpa menoleh, apa yang kau ketahui tentang domain monster? Tidak, bukankah aku bertanya padamu? Lan Ge berkata semestinya. Kenapa aku harus tahu? Fahua berkata dengan ringan. Cukup, Lan Ge mengerutkan bibirnya, kalau begitu cari tempat saja. Harus ada kota besar di domain monster, lebih baik kalau itu ibu kota. Pasti ada banyak orang kuat di ibu kota domain monster, bahkan jika iblis merasakan keberadaan kita, mereka tidak akan berani datang. Fahua mengangguk. Ini memang cara paling aman dan langsung. Pada saat ini, wajah Fahua tiba-tiba membeku. Dia terkejut saat melihat bahwa pada halaman ketujuh dari buku kode di depannya, seutas benang sutra tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Benang sutra ini setebal jari, dan itu bukan lagi berwarna emas, tetapi merah darah. Merah darah, bencana hidup dan tiada. Ide ini muncul secara tidak sadar di benaknya. Tidak bagus, hati-hati. Fahua tiba-tiba melompat mundur dari perahu daun hijau, dan punggungnya langsung mengenai dada Lan Ge. Tubuh dua orang yang bertabrakan terbang keluar pada saat bersamaan. Naasnya, perahu daun hijau di bawah mereka yang memang melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melesat ratusan meter dalam sekejap mata. Lalu hanya beberapa ratus meter jauhnya, ada cahaya merah menyala seketika, dan perahu kuat yang tak tertandingi Lu Yuan telah dipotong-potong. Menyelam, Fahua dan Lan Ge memasuki air pada saat yang bersamaan. Pada titik ini, telepati masuk dan di bawah air keduanya berubah warna pada saat yang sama, mereka mengerti apa yang terjadi. Takut dengan apa yang akan terjadi, kemunculan musuh tiba-tiba ini hanya bisa dipastikan merupakan orang itu. Lan Ge meraih Fahua, dan energi Wushuang Su berinteraksi. 8 awan cahaya menyala di belakang kepala Lan Ge, menunjukkan bahwa dia sudah masuk basis kultivasi tingkat 8 saat ini. Tanpa ragu, dia membawa Fahua dan langsung menyelam ke laut dalam. Warna merah samar melintas seketika di air laut tidak jauh dari sana, dan hampir seketika, mereka sudah melihat wajah orang itu. Tidak ada emosi di matanya yang dingin, dan air laut di sekitarnya hampir seketika berhenti, seolah-olah waktu dan ruang telah benar-benar berhenti pada saat ini. Jeritan dingin yang keras muncul di benak Fahua dan Lan Ge pada saat yang bersamaan. Pada saat sebelum mereka kehilangan kesadaran, mereka semua memiliki penyesalan yang mendalam di hati mereka. Mengapa tidak segera berteleportasi? Terakhir kali mereka berteleportasi adalah di Pulau Bitian. Jika dikirim kembali ke Pulau Bitian, mungkin ada peluang. Namun nyatanya, Ratu Ruby datang terlalu cepat kali ini. Teleportasi juga membutuhkan waktu, dan membutuhkan satu orang untuk berteleportasi terlebih dahulu dan orang lain tetap tinggal. Proses ini memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 menit. Pada awalnya, ketika mereka melarikan diri di dalam gua, Ratu Ruby tidak mengetahui kemampuan mereka dan mereka tidak bereaksi begitu cepat. Terlihat bahwa kali ini, dia jelas sangat siap. Saat memasuki air, Fahua sudah ingin berteleportasi, tetapi Lan Ge sedikit ragu.
1 tahun kultivasi di Pulau Bitian setara dengan 3 tahun kultivasi, mengirim keduanya ke tingkat 8. Dengan kombinasi Wushuangzu, bahkan dapat mendekati tingkat ke-9. Jadi pada saat itu, Lan Ge memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, berpikir bahwa menyelam ke dalam laut mungkin masih bisa memberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka masih meremehkan kultivasi tingkat ke-11, tetapi untuk sesaat dia ragu-ragu peluangnya sudah hilang. Ketika jeritan terdengar, hanya ada satu orang yang ingin berteleportasi lagi, tetapi jika orang lainnya tiada di tangan Ratu Ruby, mereka semua akan tetap tiada. Jadi, mereka melewatkan kesempatan terbaik. Jika mereka melewatkannya, tidak ada lagi peluang. Tidak tahu berapa lama, ketika Fa Hua dan Lan Ge bangun, mereka berdua merasakan hawa dingin mengikuti. Inikah rasanya tiada? Lan Ge berpikir dalam hati, tapi dia bisa dengan jelas merasakan angin bertiup ke arahnya. Segera setelah itu, pendengarannya pulih dan dia mendengar suara ombak. Tidak tiada, pikiran Fa Hua datang ke benaknya. Ketika Lan Ge menoleh untuk melihat, dia kebetulan melihat Fa Hua berbaring di sampingnya. Akan tetapi, ketika mata mereka bertemu, ekspresi keduanya kaku. Penampilan keduanya saat ini tidak bisa lagi digambarkan hanya dengan perasaan malu, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Di bawah adalah pantai dan tidak jauh dari laut. Basis kultivasinya sendiri juga masih ada dan tidak hilang, kecuali kekurangan pakaian, sepertinya tidak ada yang salah selain itu. Lan Ge tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia bertemu Fa Hua, kemudian karena terpaksa menggunakan kemampuan kilat dan gagal mengendalikannya, pakaiannya hancur total. Pada saat ini, melihat penampilan Fa Hua yang bersih, dia tidak tahu mengapa, tetapi ada rasa dendam yang terbalaskan. 2. Keduanya berbalik dan duduk hampir bersamaan, dan kemudian mereka melihat sepasang mata merah dingin. Mereka tidak bisa untuk tidak bertindak melindungi sesuatu penting pada saat yang sama, terlihat sangat malu. 1. Ratu Ruby masih sangat cantik, dia duduk tidak jauh di depan mereka. Sabit punggungnya menyebar dan dimasukkan ke pasir, menopang tubuhnya untuk duduk di sana dalam posisi yang lebih nyaman. Sepasang paha ramping tumpang tindih, rambut merah panjang menggantung di pantai seperti air terjun darah, dan armor merah di tubuhnya bersinar dengan kilau seperti kristal ruby. Tidak beruntung, di jarak ini, aku hanya perlu satu pemikiran untuk membuatmu tiada. Suara Ratu Ruby dingin dan jernih, dan kedengarannya enak didengar. Namun, saat ini Fa Hua dan Lan Ge tidak berani untuk fokus pada suaranya yang indah. Apakah kamu cabul? Berani melepas pakaian kami? Lan Ge berteriak dengan marah. Meskipun pihak lain adalah wanita cantik, menatap mata dingin pihak lain seperti ini membuatnya merasa malu untuk sementara waktu. Kemudian dia juga menemukan bahwa Fa Hua tidak sebaik dirinya. Saat ini, tubuhnya meringkuk di pantai, dan semburat merah muncul di permukaan kulitnya. Apakah orang ini sangat malu? Serahkan jantungku dan aku akan membiarkan kalian hidup. Ratu Ruby berkata dengan ringan. Tidak, Lan Ge berkata dengan marah. Tiba-tiba, cahaya merah menyala. Lan Ge hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tampak membeku, tidak bisa bergerak, tetapi sabit punggung berwarna merah darah sudah ada di depannya dan hanya berjarak 1 cm dari alisnya. Rasa dingin yang mengerikan memenuhi seluruh tubuh, dan ada rasa sakit yang menggelitik di antara alisnya. Tidak diragukan lagi bahwa dia dan Fa Hua akan benar-benar hidup dan tiada bersama selama mereka melangkah maju selama setengah menit. Apakah kau tidak takut tiada? Ratu Ruby berkata dengan ringan. Lan Ge tidak berbicara karena dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan pikiran dan kesadarannya seolah terkunci. Kami nantinya juga akan tiada. Fa Hua tampaknya telah beradaptasi dengan kondisinya saat ini dan mengambil pasir di sebelahnya untuk menutupi area penting pada dirinya. 2. Ratu Ruby menoleh padanya dan berkata dengan serius, aku tidak akan menarik kembali apa yang aku katakan. Berikan jantungku dan aku biarkan kalian hidup. Novel Land of Miracles, Chapter 81. Are you bigger than me? Saling memandang, Fa Hua hanya merasa jiwanya akan tertusuk. Di depan pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat itu, Fa Hua hanya bisa menjadi tenang dan berkata dengan serius, karena Yang Mulia Ratu tidak membegal kami sebelumnya, maka Ratu memeriksa tubuh kami sekarang dan pasti tidak ada yang ditemukan. Jika tidak, kami tidak akan diizinkan untuk hidup sampai sekarang. Ratu Ruby berkata dengan dingin, ya. Tapi kalian masih memiliki napas jantungku di dalam diri kalian.
Lan Ge sudah mengomel dalam hatinya saat ini, penatua pertama Suhai bukankah mengatakan dia setidaknya tidak akan muncul dalam 1000 tahun. Fa Hua mengabaikannya, lalu berkata, Yang Mulia, apa yang akan terjadi jika Anda tidak dapat menemukan jantung Anda? Mata Ratu Ruby mendelik dengan niat membegal, 1000 tahun akumulasi akan dihancurkan sekali. Semuanya harus dimulai dari awal lagi. Fa Hua berkata dengan senyum masam, Yah, sebenarnya kami bahkan tidak tahu di mana jantung Anda berada dan apakah Anda dapat menemukannya kembali. Aku sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa artefak yang kami milikilah yang mencuri jantung Anda, bukan kami. Faktanya, Anda juga harus merasa bahwa tidak ada gunanya kami mengambil jantung Anda dengan level kultivasi kami yang rendah ini. Artefak itu, serahkan. Ratu Ruby segera memahami maksudnya. Fa Hua mengangkat jarinya dan menunjuk ke Lan Ge yang ada di sampingnya. Baru saat itulah Ratu Ruby menarik kembali sabit punggungnya. Fa Hua dan Lan Ge saling melirik, dan keduanya mengangkat tangan untuk saling berpegangan. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Pada dahi mereka, cahaya keemasan berkedip, lalu sebuah simbol juga muncul. Akan tetapi, dua bilah sabit melesat cepat di depan mereka. Fa Hua menatap Ratu Ruby, tolong beri kami kesempatan untuk memanggil artefak itu. 6 sabit belakang di punggung Ratu Ruby tiba-tiba terbuka pada saat yang sama, kemudian satu persatu cahaya merah darah langsung menyebar di area sekitar beberapa ratus meter. Cahaya itu memblokir ruangan dengan padat. Aku telah menyegel semua ruang di sini. Jika kalian mencoba berteleportasi untuk melarikan diri, tubuhmu akan terpotong-potong selama proses teleportasi. Panggil itu sekarang. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, dan keduanya di saat yang bersamaan mengulurkan tangannya yang bebas dan langsung menekan proyeksi di depan mereka. Saat berikutnya, ketika Lan Ge menatap Ratu Ruby lagi, ada sedikit ejekan di matanya. Ratu Ruby tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan cahaya merah di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke dalam. Saat cahaya melintas, Fa Hua dan Lan Ge telah menghilang pada saat yang sama, dan menghilang tanpa jejak. Ruang diblokir, dan Ratu Ruby sudah sangat dekat. Dengan tingkat Dewa Bulan dan pemahaman mendalam tentang pengendalian ruang, dia tidak berpikir bahwa Fa Hua dan Lan Ge memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, dia masih belum cukup tahu tentang Wu Shuangzu. Wu Shuangzu benar-benar bisa melakukan perjalanan ruang untuk memindahkan posisi mereka. Dengan blokade ruang Ratu Ruby, semestinya mereka tidak bisa melakukannya saat ini. Namun, Wu Shuangzu masih bisa menyedot mereka ke dalam ruang kultivasinya. Ketika Fa Hua dan Lan Ge berjuang untuk teleportasi saat itu, mereka tidak benar-benar pergi dari sana, melainkan berada di ruang khusus Wu Shuangzu. Bahkan dengan kultivasi Ratu Ruby, seharusnya dia tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Di dunia Wu Shuangzu yang murni dan putih, Fa Hua dan Lan Ge hanya merasa bahwa cahaya merah terus melewati ruang putih Wu Shuangzu, yang mana membuat jantung mereka tegang. Jangan sampai ruang Wu Shuangzu ini tidak bisa membingungkan Ratu Ruby. Jika sampai Ratu Ruby menemukan ini, mereka benar-benar akan tiada tanpa bisa dikuburkan. Untungnya, hanya satu demi satu cahaya merah yang lewat, dan ruang Wu Shuangzu tidak bergetar sama sekali. Hah, aku benar-benar selamat. Lan Ge duduk di tanah, menepuk dadanya dengan rasa takut yang tersisa. Ya, saat ini, bahkan mereka sendiri terkejut bahwa mereka bisa bertahan. Apa kau bodoh? Fa Hua tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Lan Ge merasakan sakit di pipinya, dan mau tidak mau berteriak, aduh kesakitan. Kau gila. Lan Ge segera memelototi Fa Hua. Fa Hua berkata dengan marah, jika aku segera berteleportasi, apa akan berakhir seperti ini? Lan Ge berkata tanpa menunjukkan kelemahan, apakah menurutmu aku akan tahu? Siapa yang tahu bahwa Ratu Ruby itu begitu menakutkan? Lihat, kau tidak rugi apa-apa. Aku bahkan kehilangan gelang penyimpananku. Fa Hua tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya, wajahnya penuh dendam. Lan Ge siap kali ini, dan mengelak dalam sekejap, apa kau gila? Kapan kau tidak begitu serius? Apa gunanya memukulku untukmu? Fa Hua benar-benar tampak gila. Dia membanting tanpa menggunakan energi spiritual, tetapi dia masih menakutkan seperti harimau gila, meninju dan menendang Lan Ge. Pada awalnya, Lan Ge merasa sedikit bersalah karena memang kesalahannya sendiri yang menyebabkan mereka berdua hampir dibegal oleh Ratu Ruby. Namun, serangan Fa Hua yang sangat gila membuatnya geram. Keduanya tidak menggunakan energi mereka, dan mereka hanya berkelahi di ruang Wu Shuangzu.
TN, ini aku benar mikir apa mereka bertengkar dalam keadaan masih telanjang atau enggak wakak. 5. Kau berdebah. Aku akan membegalmu sampai tiada. Kau sakit. Kau gila. Entah telah berjalan berapa lama, keduanya kelelahan dengan hidung mereka memar, dan pertengkaran itu akhirnya berakhir. Keduanya menderita luka yang sama, jelas karena mereka ditakdirkan dengan nasib yang sama. Pada saat ini, tidak ada makian atau omelan yang keluar, hanya suara napas terengah-engah saja yang keluar. Apa kau benar-benar marah? Ini salahku, aku tidak segera merespon, tapi aku berpikir bahwa jika aku menyelam ke dalam laut, pengejaran Ratu Ruby mungkin akan menarik klan Laut Biru yang kuat. Kau dan aku memiliki perasaan yang sama. Tidakkah kau tahu apa yang aku pikirkan saat itu? Aku akhirnya sekarang kelelahan, bagaimana denganmu? Lan Ge berkata dengan lemah. Fa Hua tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika bukan karena mereka berbagi kehidupan, Lan Ge akan bertanya-tanya apakah orang ini sudah tiada. Kau bicaralah. Lan Ge nyaris tidak bisa berdiri dan bertumpu dengan kedua kakinya. Aku minta maaf. Suara Fa Hua serak. Lan Ge tertegun sejenak. Mereka benar-benar telah menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar Fa Hua benar-benar meminta maaf. Rambut dan kulit tubuh diberikan kepada orang tua. Menurut tradisi domain hukum kami, selain orang tua, tubuh tidak boleh dilihat dengan sembarangan oleh orang lain. 1. Lalu apa yang terjadi jika aku melihatnya? Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. 3. Fa Hua meliriknya, tidak ada. 1. Oh, tubuh Lan Ge bergerak, yang langsung memengaruhi lukanya, membuatnya mengerang kesakitan. Dia dengan cepat melepaskan elemen air lembut untuk menyembuhkan diri sendiri. Meskipun dia tidak mengobati Fa Hua karena kemarahannya, nasib yang sama masih memungkinkan Fa Hua untuk menikmati setengah dari efek pengobatannya. Cincin penyimpanan hilang, begitu juga dengan gelang penyimpanan. Aku tidak punya apa-apa untuk menutupimu. Lan Ge berkata dengan berapi-api. 1. Fa Hua mendengus, berbalik dan duduk, mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Mereka memasuki ruang Wushuangzu untuk berkultivasi dengan batas 12 jam, dan mereka akan dikirim kembali oleh Wushuangzu setiap 12 jam. Setidaknya setengah jam telah berlalu sebelum dapat mereka dikirim kembali. Dan jika Ratu Ruby menunggu di luar, itu berarti mereka tidak punya kesempatan. Mereka harus mengakui bahwa terkadang keberuntungan benar-benar penting. Keduanya tidak perlu membahas terlalu banyak. Sekarang hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Salah satunya adalah bahwa Ratu Ruby sedang menunggu di luar, dan yang lainnya adalah dia sudah pergi. Tapi hanya ada satu cara bagi mereka untuk menghadapinya, dan itu adalah pergi dengan teleportasi segera setelah keluar. Hanya saja dikhawatirkan tidak ada waktu untuk berteleportasi. Aku tidak ingin berkultivasi denganmu. Lan Ge tiba-tiba berkata, menatap Fa Hua yang mengangkat tangannya ke arahnya. Apakah kau pikir aku ingin berkultivasi denganmu? Orang domain biru yang bebas dan tidak disiplin. Fa Hua berkata dengan dingin. Melihat satu sama lain, keduanya dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Tekanan yang dibawa oleh Ratu Ruby terlalu besar, dan ada kemungkinan besar orang ini akan menunggu di luar. Dia telah menutup ruang di sekitarnya sebelumnya, dan dia seharusnya merasa bahwa mereka tidak jauh. 12 jam hanyalah waktu yang sangat singkat bagi Yang Mulia Ratu yang telah hidup setidaknya selama 1000 tahun. Oleh karena itu, hidup mereka cenderung sama dengan waktu yang tersisa. Keduanya terdiam. Setelah 1 jam penuh keheningan, mereka secara bertahap mulai berkultivasi secara terpisah, dan tidak lagi bergabung. Tampaknya persahabatan yang akhirnya terbangun telah putus karena pertengkaran barusan. Meskipun mereka berkultivasi, bagaimana hati mereka bisa tenang saat ini? Berbagai pikiran muncul di benak mereka. Nasib umat manusia, 7 leluhur suci, 7 mutiara dewa, ras iblis, dan balas dendam, untuk sementara waktu terlupakan. Hati mereka berada dalam kekacauan, bahkan sedikit bingung. Bagaimanapun, mereka baru berusia 20-an, dan mereka harus memiliki umur panjang. Tetapi hanya dalam 2 tahun, mereka telah mengalami terlalu banyak karena memiliki 7 mutiara dewa. Juara terakhir dari kompetisi besar 3 domain, perubahan besar dari domain biru dan kota guntur, laut hijau kehidupan yang menakjubkan, dan kejutan klan semut penelan, ditambah pengejaran oleh Ratu Ruby yang cantik saat ini. Bagi orang lain, bahkan mengalami salah satunya sudah cukup untuk diingat seumur hidup, tetapi bagi mereka, mereka telah mengalami banyak dari mereka hanya dalam 2 tahun.
Tetapi tingkat pertumbuhan mereka juga sangat cepat. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka berdua masih ada di kultivasi tingkat kelima, tetapi dalam waktu kurang dari 3 tahun mereka telah naik ke tingkat ke-8. Tingkat peningkatan ini mungkin unik di antara manusia. Ketika Beiyue Sangchen, putra ke-8, baru saja memberitahu mereka bahwa dia berharap mereka dapat naik ke tingkat ke-9 sebelum berusia 30 tahun, mereka masih berpikir itu luar biasa. Tetapi sekarang mereka bahkan belum berusia 25 tahun, tetapi mereka sudah menjadi pemilik sumber kekuatan tingkat 8. Masih ada cukup waktu bagi mereka untuk naik ke tingkat ke-9. Artinya, jika mereka bisa kembali hidup-hidup, kemungkinan besar mereka bisa menjadi sahabat putra ke-8. Aku minta maaf. Suara rendah memecah kedamaian. Lan Ge mendongak dengan takjub dan melihat mata Fa Hua yang agak redup. 1. Ini salahku. Aku terlalu bersemangat. Sekarang kita mungkin tidak bisa hidup, dan beberapa hal seharusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kau tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Saat dia berkata, Fa Hua berdiri, dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lan Ge. Lan Ge terkejut dan benar-benar melompat. Apakah ini masih Fa Hua yang ia kenal? Ini adalah kedua kalinya orang ini meminta maaf. Duduklah, kau ingin menunjukkan kalau kau lebih besar dariku. Aku beritahu kau, tidak. Lan Ge hampir berseru, dan seketika dia menyesal mengatakannya.